Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi kesempatan, semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan aktivitas ibadah. Tadi malam sahur itu ibadah, dilanjutkan dengan puasa itu ibadah, dilanjutkan dengan sholat subuh itu ibadah, sebagian di masjid, nah itu luar biasa. Sebagian mungkin sudah ngaji di rumahnya sendiri-sendiri, dan kali ini kita akan berlanjut dengan ngaji di tempat ini. Kita berdoa semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pagi hari ini menjadi hujjah, menjadi wasilah, menjadi penyebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amin. Yang dengan rahmat itu kita akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita memang patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan saum Ramadan. Kita bertemu dengan Ramadan. Dan dulu di awal sebelum Ramadan saya sudah menyampaikan di antara hal yang sangat istimewa di bulan Ramadan adalah kesempatan diampuni dosanya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan iman penuh pengharapan pahala dari Allah, diampuni dosanya. Kenapa hal ini penting? Karena dosa, kesalahan itu adilnya kan harus dibersihkan, dihukum. Orang salah dihukum adil, itu kan ya? Orang salah adilnya dihukum. Nah, kalau hukuman atas kesalahan kita kepada Allah yang kita sebut dengan dosa itu terjadi di neraka, di akhirat, maka bentuknya sangat menyakitkan. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra aliyadukul adab. Setiap kali kulit mereka terbakar, diganti lagi dengan kulit yang baru untuk merasakan adab. Kalau dosa mata saya dihukum dengan dibakar mata saya, betapa sangat mengerikan. Padahal saya banyak berdosa dengan mata saya. Jika dosa itu dengan telinga saya, karena mendengar yang tidak seharusnya saya dengar, dibakar telinganya, sangat menyakitkan. Dan kalau itu dengan mulut, karena mengucapkan sesuatu yang tidak sepantasnya, maka juga luar biasa. Bahkan meskipun dosa itu tidak diketahui orang lain, lewat hati kita, namanya ujub, namanya suudon.
Orang lain gak ada yang tahu dosa itu, tapi Allah tahu dan dihukum di akhirat, maka sungguh sangat mengerikan. Oleh karena itu Allah sayang kepada kita, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk dipertemukan dengan Ramadan, sehingga kita diberi kesempatan untuk membersihkan dosa itu cukup dengan puasa dan sholat tarawih. Tidak harus dihukum dalam bentuk siksaan di neraka. Ini yang kita harapkan, sehingga Ramadan itu menjadi sesuatu yang istimewa dan patut kita syukuri. Nah, yang menjadi perenungan berikutnya adalah, apakah Ramadan kali ini, apakah Ramadan kita, apakah puasa kita sudah sampai pada kategori mampu menghilangkan dosa? Kenapa hal ini perlu kita renungkan? Karena ada orang yang kamin so'imin laisalahu min syawihi ilal juwal atos. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Tidak dapat nilai di sisi Allah, tidak bisa menjadi wasilah pembersihan, karena yang didapatkannya lapar dan dahaga saja. Lalu siapa kira-kira mereka itu? Di antaranya adalah Rasulullah SAW mendikau, man lam yata' qawla zura wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yata'ama wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak punya hajat, tidak butuh dia itu meninggalkan makan dan minumnya. Alias, kalau lagi puasa, jangan suka bohong, menipu, memanipulasi. Karena Indonesia ini penyakit terbesarnya sekarang ini namanya manipulasi. Yang kalau di dalam pemerintahan namanya korupsi. Dan sekarang sudah ada Liga Korupsi Indonesia. Begitu ya, luar biasa. Bapak Ibu pernah membayangkan duit 1.000 triliun? Nah, Allah. Ini, kalau ingin membayangkan, ngata nih, duit juta tuh bukan 1.000 bisa ya, kita kenal ya. Kira-kira segitu ukurannya, 1.000.000. Nek 1.000.000.000 itu duit 1.000.000 ditumpuk ping 1.000. Berapa 1.000.000.000? Kira-kira kalau ditumpuk kawit nangisor tekan dhuwur ini ya, itu 1.000.000.000. Kalau 1.000.000.000 itu 1.000-nya 1.000.000.000. Pun bisa membayangkan 1.000-nya 1.000.000.000. 1.000.000.000 itu kan berarti 1.000-nya 1.000.000. Gitu. 1.000.000 kan kita bisa membayangkan ya, tipisnya segitu tuh. Nah, 1.000-nya dari 1.000.000 itu 1.000.000.000. Itu baru 1.000.000.000. 1.000.000.000 itu 1.000-nya 1.000.000.000. Duit 1.000.000 itu begitu nanti. Lah 1.000 triliun. Semesjid. Ya, semesjid ini kira-kira. Masya Allah. Padahal ya, yang dimakan kan sepiring ya. Yang dipakai sesetel ya. Masya Allah. Tapi itulah orang kita begitu ya, manusia ya, naudzubillah min dzalik. Hal yang luar biasa. Oleh karena itu kita berharap kita terhindar dari hal seperti itu agar puasa kita betul-betul menjadi puasa yang mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di kesempatan Ramadan kali ini saya akan menyampaikan satu kajian. Barangkali yang mendengarkan RRI ini siaran ulang. Kalau yang belum, ini barangkali pengetahuan baru atau mungkin pernah didapat, berarti ini pengetahuan yang lain ya, yang akan saya sampaikan, yaitu tadabbur surah Al-Furqan. Yang asal Al-Quran, monggo dibuka. Surah Al-Furqan itu surah yang ke-25. Kenapa saya menyampaikan tema tentang tadabbur surah Al-Furqan? Karena tadabbur
Dabbara yudabbiru itu artinya menghayati, merenungkan. Tidak sekedar membaca, tidak sekedar mengetahui, tapi sampai pada tingkat penghayatan. Itu tadabbur. Dan itu perintah Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apa kalian tidak tadabbur Al-Quran? Atau hati kalian yang tertutup, terkunci? Jadi mudah-mudahan tidak sekedar membaca, tidak sekedar mengetahui, sampai pada tingkat mampu membuka hati kita, sehingga yang kita pelajari itu menjadi pedoman tindakan dan perilaku kita. Karena ada orang yang belajar Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi tidak mengubah perilaku, tidak mengubah keimanan. Contohnya adalah para orientalis. Betul, orientalis. Jadi di Eropa, di Amerika itu ada kuliah jurusan ketimuran. Timur itu bahasa Inggrisnya oriental. Yang dipelajari diantaranya adalah tentang negara-negara Asia, termasuk di dalamnya agamanya. Maka orientalis kadang-kadang identik dengan orang Eropa yang belajar agama Islam. Mereka ngerti dalil, mereka ngerti tafsir, mereka ngerti asbabun nuzul, tapi ya tetap kafir juga. Nah itu, maka kita berharap tidak sampai pada tingkatan seperti itu, hanya sekedar tahu, tapi sampai pada tingkat perubahan perilaku, penghayatan, tadabbur. Sebagaimana Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu, mereka belajar Al-Quran, kemudian menjadi pengetahuan untuk mengubah kehidupan mereka. Oke. Kemudian saya memilih surah Al-Furqan karena Al-Furqan itu artinya pembeda. Salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan itu salah satu fungsi Al-Quran, membedakan. Maka kita akan dapatkan di dalam surah Al-Furqan nanti perbedaan sikap, perilaku, tindakan orang di dunia maupun di akhirat seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kita mulai surah Al-Furqan ayat yang pertama. Mungkin sampai ayat yang ketiga atau mungkin selesainya waktu, ya, karena pembatas kita adalah waktu sampai jam 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattahid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Sadaqallahul azim. Tabarakah maha suci Allah, alladzi yang nazzala menurunkan Al-Furqan ala abdihi kepada hambanya, liyakuna untuk menjadikan dia lil alamina kepada seluruh alam nadhiron peringatan. Ayat ini dimulai dengan tabarakah maha suci Allah. Allah menegaskan dirinya maha hebat, maha suci, maha kuasa, maha segalanya. Dan dengan kemahasuciannya Allah, Allah nazzal al-furqan, menurunkan al-furqan. Penegasan ini untuk menjawab dan menolak tuduhan orang kafir, orang musyrik
yang disebutkan di dalam ayat yang keempat dan kelima. Jadi kalau yang hafal Al-Quran kan bolak-balik dibuka begitu ya, nanti ketemu nih. Ayat yang keempat, wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, in hada, tidak lain hada yaitu Al-Quran, illa kecuali ifkun iftarahu, kebohongan. Bahasa sekarang hoax yang dibuat oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dan orang kafir. Jadi orang kafir mengatakan ketika Rasulullah menceritakan surga, itu hoax. Ya, menceritakan neraka itu hoax. Kata seseorang begitu, ada orang fasih sekali bicara tentang surga dan neraka seolah-olah dia pernah pergi ke sana. Mirip ya omongannya begitu. Kalau lagi kafaru hada illa ifkun iftarah, bohong yang dibuat oleh dia. Wa anahu alaihi kaunahu, dia dibantu oleh orang lain. Ini ayat yang keempat ya. Faqad jauh zulman, sungguh mereka telah datang dengan kezaliman, wa zuran, dan kedustaan. Allah tegaskan dulu justru mereka itu yang dusta dengan menuduh Al-Quran itu buatan Muhammad. Itu ayat yang keempat. Nah, ayat yang kelima, wa qalu, mereka mengatakan asatirul awwalin. Ini kan dongeng orang zaman dulu. Al-Quran isinya kan cerita, dominan, banyak kan isinya itu cerita Nabi gitu ya, cerita orang Yahudi gitu ya, cerita tentang Asbabul Kahfi, cerita Asbabul Uhud, bersama Ilatul Buruj, itu kan sebelum Abraha, cerita sebelum Abraha, cerita tentang Abraha, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, yang itu juga cerita itu dikenal oleh mereka. Maka mereka menuduh dengan asatirul awwalin, iktataba, yang dituliskan padanya, fa'iyatun alaihi, dan diimlakkan. Imlak, pelajaran imlak dulu SD ya, dikte. Jadi didiktekan alaihi, kepadanya, bukuratan wasilan, pagi dan sore hari. Itu dua. Makanya Allah tegaskan tabarakalladzi nazzalal furqan, Allah lah yang menurunkan al-furqan gitu. Dan ditegaskan kembali dalam ayat yang ke-6, katakanlah anjalahu, yang menurunkan Al-Quran, alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh, adalah Tuhan zat yang mengetahui segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Innahu kana ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam tafsir disebutkan, kalau kalian tidak menghentikan tuduhan itu, tunggu saja nanti kalau sudah ketemu dengan Allah di akhirat. Tapi kalau kalian mau tobat, Allah itu Ghafurun, Allah Maha Pemaaf dan Maha Penyayang. Maka kemudian ada banyak orang-orang kafir yang tadinya memusuhi Rasulullah berubah membela Rasulullah SAW, gitu ya. Kayak Umar bin Khattab, tadinya datang dia mau membunuh Rasulullah, malah berubah. Kayak Khalid bin Walid yang di perang Uhud, dia yang menghancurkan kaum muslimin dari belakang, ya, sehingga kaum muslimin kocar-kacir setelah awalnya mengalami kemenangan. Itu Khalid bin Walid pemimpin perangnya di zaman jahiliyah begitu, berubah jadi muslim, gitu ya. Atau Abu Sufyan yang masuk Islamnya ketika peristiwa Fathu Mekah, tadinya dia pemimpin perangnya orang musyrik. Maka ini yang kemudian perlu kita pelajari, sebesar apapun dosa seseorang, bahkan dosa musyrik sekalipun, itu bisa diampuni oleh Allah selama dia mau taubat. Yang tidak diampuni adalah kalau sampai meninggal dunia tidak taubat. Innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
sampai mati isih musyrik itu yang tidak diampuni. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya Allah juga menegaskan tabarakalladzii nazzala, pakai tasjid. Beda antara nazala dengan nazzala. Kalau nazala itu turun sekali saja. Tapi kalau nazzala turunnya berulang kali alias berangsur-angsur. Nah, ini menarik. Karena di ayat yang 32 adalah kafir ya, kafir pengihilan macam ini Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan nih ayatnya 32. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahidatan. Kenapa Al-Qur'an tidak turun sekaligus ya? Ngeyel. Begitu diturunkan berangsur-angsur mereka ngeyel. Kenapa enggak turun sekaligus? Begitu. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak, demikian itu agar kami mengokohkan hatimu. Artinya dibuat berangsur-angsur agar lebih berkesan pada jiwa orang yang beriman, karena Al-Quran kadang-kadang turun dengan sebuah latar belakang ya, yang menjadi sebab turunnya itu istilahnya adalah ada asbabun nuzulnya. Oke. Kemudian Allah abdi kepada hambanya liyakuna, untuk menjadikan lil alamina nadhiran, sebagai peringatan kepada seluruh alam. Allah ingatkan, Al-Quran itu diantara fungsinya adalah nadhir, menjadi peringatan. Peringatan apa? Peringatan diantaranya ini yang harus kita ingat di peringatan ini. Kita semua akan bertemu Allah. Nih. Yang kadang-kadang orang lupa, kita ini akan ketemu sama Allah. Dan yang kedua, tidak sekedar bertemu, akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman, maka barang siapa ya'mal, dia beramal, mithqala dzarrah, seberat darah, benda yang dianggap paling ringan, khairan berupa kebaikan, ya rohu, dia akan melihat, akan dibalas. Waman yamal, dan barang siapa beramal, miskola darah, seberat darah, benda yang dianggap paling ringan, syarran berupa keburukan, ya rohu, dia akan melihat dan akan dibalas. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang di awal tadi saya sampaikan, kita perlu merenungkan seberapa banyak sih dosa kita di dunia ini, di masa kita, sama istri, sama anak, sama tetangga, sama bawahan, sama teman, sama tetangga, sama macam-macam itu. Apakah Ramadan kali ini bisa membersihkan semua dosa-dosa masa lalu kita? Mudah-mudahan ya. Masalahnya kita nggak tahu seberapa banyak yang dosanya dihapus. Dan apakah puasa kali ini betul-betul bisa menghapus dosa itu? Makanya kita berdoa, berharap, ya saya yakin ya banyak orang yang berharap berdoa masih hidup sampai Ramadan yang akan datang, amin. Bukan karena pengen hidup lebih lama, tapi lebih daripada itu karena pengen dibersihkan lagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya sering matur, hidup itu makin tua makin ora enak. Yakin itu Bapak Ibu sekalian. Sing nonton mungkin percaya. Coba persani sing pun sepuh-sepuh. Saya matur ya, sekali lagi saya punya mertua, sedang saya openi di rumah saya. Skoliosis, tulangnya bengkok. Nek turu, nek sare, itu ora bisa lurus. Turunnya miring kayak begini, sikil jagong kursi tempat tidur terus miring ngoten. Sikilnya nang ngisor nanti bengkak. Jalan jauh nggak bisa. Ya caranya dia cuma ke kamar mandi, duduk, tempat tidur. Kamar mandi, duduk, tempat tidur. Itu serang apa-apa. Ya, makanya orang pengen doa panjang umur mau ngapa? Mau tambah tua tambah ora enak. Dan mati itu lebih enak bagi orang yang beriman ya. Wal akhiratu khairun laka minal ula, kehidupan akhirat itu lebih baik
Masuk surga nomening ibu-ibu, mbah-mbah, ora tua kaya siki, kuat awake ora lara-laran. Dhe bojo yang nom ora kaya siki, bojone tua. Ya, kakek-kakek sama nenek-nenek hidup berdua. Ya begitu ya. Ini yang Allah ingatkan. Nadhiran diantaranya adalah kita akan bertemu dan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan gagal fokus, jangan fokus hanya pada kehidupan dunia ini saja. Saya sering matur kan, hidup di dunia kan giliran. Tolong ingat betul ini, hidup di dunia itu kan giliran. Dulu buyut saya, buyutnya sudah meninggal. Setelah itu kakek saya sudah meninggal, bapak saya, ibu saya sudah meninggal. Sekarang giliran saya, tidak tahu gilirannya kapan berhenti. Nanti anak saya, rumah yang saya pakai dipakai anak saya, orang didol, begitu ya, warisan, begitu ya. Setelah itu cucu saya, buyut saya tidak percaya bahwa buyut saya itu masih kenal saya. Saya tidak begitu yakin buyut saya itu kenal saya, karena saya juga nggak kenal buyut saya. Bapak Ibu ada yang masih kenal buyutnya Asmaul Sinten? Ada, alhamdulillah, masih ada yang kenal. Tapi rata-rata bukan kenal, Be. Maka kita pun demikian mungkin. Buyut kita saja nggak tahu. Hendra Kucoro dulu Ustaz balik. Jangan-jangan di antara Bapak Ibu sekalian ada keturunan bupati, teman Belanda. Siapa tahu kan begitu, karena orang ngerti sejarah. Nah, itu ayat yang pertama, gitu. Yang kedua, ayat yang kedua ini, Alladzi lahul mulku samawati wal ardh, Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan atas langit dan bumi. Walam yatahu waladan, tidak membuat anak, tidak menjadikan baginya itu anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, tidak ada yang setara kekuasaannya dengan dia. Itu terjemahan bebas yang enak ya. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, tidak ada yang sama, sekutu begitu ya, dalam kekuasaannya dengan dia. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah sudah menetapkan takdirnya. Allah tegaskan, Allah pencipta alam semesta, kekuasaannya tidak ada yang menyamai. Karena apa? Ayat yang ketiga ini, wattakhadhu min dunihi alihatan, mereka menjadikan selain Allah itu ilah, Tuhan, sesembahan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Tuhan selain Allah itu dibuat. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, dan tidak memiliki kekuasaan atas diri mereka sendiri, darran wala naf'an, kemudaratan maupun manfaat. Tuhan selain Allah tidak bisa menghindarkan diri dari kemudaratan, musibah, bencana, kesulitan untuk diri mereka sendiri. Wala yamlikuna mautan wala hayatan, dan tidak punya kekuasaan atas kematian dan kehidupan, alias nggak bisa menghidupkan, mematikan, wala nusyuran, dan kebangkitan. Jadi Allah ingatkan, Allah yang mencipta alam semesta ini karena apa? Ada orang menjadikan selain Allah Tuhan. Padahal Tuhan selain Allah itu satu dibuat, dua tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, bahkan mereka tidak bisa menghindarkan dirinya dari mengalami kemudaratan, tidak punya bisa menghidupkan dan tidak bisa mematikan. Karena ada sejarah yang kita kenal, Bapak Ibu sekalian, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di dalam surah Al-Anbiya, nih ceritanya nih. Faja'alahum judadan, dan kami jadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai puing-puing, gitu ya. Illa kabiralahum, kecuali yang paling besar, la'allahum ilaihi yarji'un, akan mereka kembali kepadanya.
Jadi kita tahu di zamannya Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung